Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Darussalam DTV di kesempatan sore hari ini di acara atau di program Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan banyak narasumber para pemirsa Darussalam TV di sore hari ini. Pertama saya perkenalkan ada dari pihak kelurahan atau Bapak Lurah Birin Romang, ada dari Ketua LPM, ada dari Ketua RW 6, Ketua RW 5, dan juga dari Ketua RW 3 dan juga dari RT 1 RW 5. Ya, inilah semua para tokoh masyarakat dan tokoh agama kita sementara ini berkumpul setelah mengikuti tadi kegiatan. Baik para pemirsa DTV, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan program pemerintah soal keagamaan di wilayah Kelurahan Birin Romang ini. Apa-apa saja yang sudah kita lakukan dan bagaimana persiapan dan bagaimana bentuk pelayanan yang beliau-beliau sudah lakukan terhadap masyarakat yang ada di wilayah Birin Romang ini. Yang pertama, saya akan mengundang Bapak Lurah Birin Romang untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pelayanan masyarakat terkait persoalan keagamaan di wilayah kelurahan. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pastinya pelayanan di pemerintah Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala mengedepankan asas kebersamaan. Seluruh pelayanan itu adalah pelayanan betul-betul pelayanan dari hati nurani. Tidak ada lagi istilah pungutan A, B sampai Z. Itu sudah kami amanahkan dari lurah sebelumnya, pendahulu kami sebelumnya. Jadi pondasi sebenarnya pemekaran Kelurahan Biring Romang itu adalah pondasi pelayanan dengan hati nurani. Mungkin saja ada beberapa oknum teman-teman tidak yang bertanggung jawab dengan adanya. Yang pastinya pondasi dari pemerintah Kelurahan Biring Romang adalah pondasi pelayanan hati nurani. Sehingga kita berharap semua sektor pelayanan yang ada di pemerintah Kelurahan Biring Romang itu bisa tersentuhkan ke masyarakat, baik masyarakat yang menengah, atas, dan apalagi yang bawah. Tentu jujur secara klaster masyarakat jumlah penduduk Kelurahan Biring Romang itu 11.875 per sensus tahun 2019 kemarin. Belum ada update-nya. Itu melihat ada 4 klaster masyarakat, terutama kami syukur alhamdulillah di Kelurahan Biring Romang itu ada kompleks Unhas yang tentu berbagai macam profesi keilmuan luar biasa di sana. Ada seluruh kalau tidak salah 16 keilmuan yang ada di sana di provinsi. Nah, di sisi selatannya lagi ada 65% petugas kebersihan yang notabene luar biasa juga. Jadi ada 2 kontradiktif antara kutub utara dan selatan. Inilah yang menjadi keciri khasannya Biring Romang. Di satu sisi terlalu tinggi ilmunya, di sisi terlalu rendah juga ilmunya. Ada lengkap semua Pak, dari kenikmatan sampai ke penderitaan ada lengkap semua Pak. Sehingga ini menjadi karakteristiknya teman-teman tokoh-tokoh masyarakat pemangku kepentingan Biring Romang, di mana kita juga selalu melihat bahwa asas Kebhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya ada di Biring Romang Pak. Berarti ini yang dinamakan Rasulullah bahwa Biring Romang seolah-olah sebagai batu hutan yang bawa Rabung Gafuda. Ini ada nggak di Biring Romang? Ini saya nggak ngerti bahasanya nih. Kalau tolong di Islam bahasa Indonesia kan Pak. Kalau bahasa Arab saya agak sedikit tidak bagus. Ini adalah masyarakat Madinah ya. Di zaman Rasulullah ini masyarakat yang makmur sejahtera. Iya. Oh iya. Itu terjadi walaupun sebenarnya banyak perspektif dari masyarakat yang lain mengatakan bahwa itu Biring Romang hanya baru 4 tahun sudah. Satu contoh kasus Pak, dalam sejarah pemerintah Kota Makassar, satu-satunya kelurahan yang memiliki 6 lurah. Itu saking sejahteranya itu Pak. Kedua dengan umur 4 tahun ini satu-satunya kelurahan dari 153 yang mengadakan hari ulang tahun kelurahan. Hanya di Biring Romang. Artinya apa? Empati masyarakat sekeliling tidak melihat lagi genrenya bahwa saya ini dari kompleks, saya ini dari bawah. Semua terkumpul dalam satu wadah yang dinamakan Birma Peduli.
Dan Biring Roman termasuk kelurahan termuda ya di Makassar. Sangat termudah, sangat bontot. Dari 153 kita 152 ya. Ya, artinya bersamaan 10 kelurahan yang akan. Nah, itu yang sangat-sangat berbahasa. Tentunya juga sejarah ini tidak lepas dari beberapa inisiator yang membuat fondasi baru Kelurahan Biring Roman. Tentu tidak berhasil begitu saja. Memang banyak perbaikan. Terutama saudara saya, kakak saya, ketua LPM Biring Roman yang akan insya Allah seumur hidup dia ketua LPM saja. Oh, nggak usah diganti-ganti. Iya, seumur hidup. Nanti kita ciptakan sejarah, Pak. Sejarah diciptakan oleh manusia, Pak, gitu. Nah, jadi mungkin itu, Pak, sistem pelayanan sementara terlepas dari segala bentuk pelayanan di keagamaan. Jujur kami juga berusaha membuat ada ikatan remaja Muhammadiyah masjid ya kalau tidak salah di sini sudah ada Muhammadiyah Boron Jambu. Insya Allah di RW 5 RW 6 akan kita bentuk juga. Ya. Berarti sudah semua ada remajanya setiap masjid. Sudah masif. Di kelurahan kita kan ada 10. Bentuk pelayanan kelurahan terhadap masjid yang 10 ini sudah apa saja yang sudah dilakukan? Nah, kalau bentuk pelayanan dari pemerintah menawarkan, jadi ada beberapa tawaran. Pertama, tingkat kesejahteraan. Tentu pemerintah itu memperhatikan tingkat kesejahteraan pengurus masjid atau ini yang memakmurkan masjid adalah calon-calon surga. Jadi ketika masyarakatnya bisa masuk surga, tentu khalifahnya juga harus masuk surga juga. Pemerintah harus ada di depan. Pemerintah harus menjadi patron terdepan bersama LPM. LPM pemerintah. Saya ingat hadisnya Rasulullah itu. Iya. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan kalau Pak Lurah adalah pemimpin dalam satu kelurahan, berarti Pak Lurah yang akan ditanya nanti di hari kiamat bahwa bagaimana dengan umatnya. Kalau umatnya tadi sudah sampaikan bahwa seluruh masyarakat Islam, masyarakat yang ada di Biring Roman ini sudah masuk surga, berarti kan pemimpinnya lebih duluan di dalam gitu. Oh iya. Nah itulah makanya saya bilang kalau kita mau masuk surga, hari kita berjamaah. Jangan satu-satu, bahaya. Satu-satu berarti ini yang harus dibentuk bukan bukan kearifan pribadi ya, tapi kearifan sosial yang harus dibangun. Nah inilah bukan kesolehan pribadi tapi kesolehan sosial. Mungkin di Boron Roman juga ada ya. Ada. Dan salah satu tokoh ketua LPM-nya kita. Tokoh yang saya tertarik dengan LPM ini. Oh iya. LPM selama ini saya lihat banyak program terkait masalah bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat, termasuk mengangkat ekonomi umat. Ini kira-kira apa kiat dan motivasinya saudara ketua LPM ini sampai bisa girahnya jauh meleset dibanding dengan kelurahan-kelurahan lain. Di Biring Roman ada biasa. Intinya begini sih, kami dari LPM itu hanya berpikir sederhana, sangat sederhana, yaitu bagaimana kegiatan pemberdayaan berjalan yang pada ujungnya bisa melahirkan pemberdayaan ekonomi warga. Sebetulnya sederhana itu, sehingga kita mulai merintis, mulai menggunakan namanya Birma Rindukraf yang bertanggung jawab, konsepnya adalah pengembangan UMKM. Ada Birma Peduli yang konsepnya adalah ke sosial. Demikian juga kita selalu berharap ke masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang besar, ini ada pemberdayaan ekonomi umat, ada kerjasama kebersamaan untuk saling topang, gitu kan? Karena dari 10 masjid tadi Pak Lurah sudah sampaikan bahwa kondisi Biring Roman itu ringnya itu lebar banget. Pendidikannya dari yang tidak sekolah sampai yang profesor ada, painung balok sampai ustadz ada.
kemudian yang pemulung sampai pengusaha besar ada, pejabat tinggi ada. Ring masyarakat itu lebar. Iya, tetapi ini kan punya dampak gitu kan. Ada masjid yang hidupnya kembang kembis, bahkan dalam kondisi Ramadan begini dia mati-matian untuk bagaimana mewujudkan biaya amalia Ramadan, berarti menghitung berapa biaya imam, berapa biaya penceramah dari tarweh dan subuh. Untuk mewujudkan itu susah sekali. Ada yang begitu. Di satu sisi ada masjid yang berkelebihan. Harusnya ini yang kita harapkan sebetulnya. Kenapa harus ada ibaratnya masjid ini saling menyatu untuk membuat ini mestinya masjid yang besar menyapli masjid yang kecil gitu kan. Cocok dengan program masjid itu tadi ya. Iya, harusnya Bisa terwujud di situ. harus terwujud gitu loh ya. Jadi umat kita tidak bisa lagi bicara umat dalam skala kecil, masjid by masjid. Oke, dalam prosesnya masjid by masjid oke. Tetapi akhirnya harus bicara pada skop yang lebih besar. Biring Romang gitu, Dewan Masjid Biring Romang ya bicara secara utuh Biring Romang. Ini nanti akan kelihatan, bisa kelihatan masjidnya Pak Sarif di RW 6, masjidnya Pak Irvin di RW 5, Masjid Darussalam, ini masjid besar yang notabene melimpah lah. Kalau kita mungkin laporan Jumat ratusan juta saldonya. Harus diingat, orang bersedekah berharap sedekahnya ini segera disampaikan. Nah kalau disimpan terus di masjid nggak ngalir dong gitu loh. Setidaknya kalau masjid besar bisa menyusui ke masjid yang lebih kecil, ini akan proses sedekah itu akan jalan. Kalau memang bisa lagi dibuat seperti pemberdayaan ekonomi umat. Umat juga lewat masjid. Lewat masjid, harusnya bisa dimulai lewat masjid. Pembinaan adik-adik remaja. Nah, mulai dari pembinaan anak-anak untuk TPQ-nya, itu kan bisa jalan. Gitu. Bukan berarti kita mau menutup TPQ di luar masjid, enggak. Gitu. Tetapi tetap harus ada itu. Kan ironi, masjid besar, saldonya besar, tidak ada TPQ, tidak ada majelis taklim, tidak ada remaja masjid, apa ini? Gitu loh. Nah ini harus menjadi concern kita. Ya, saya berharap dengan Pak Imam, dengan Pak Lurah, dengan Dewan Masjid ini mulai bagaimana masjid bukan semata-mata sebagai tempat syiar agama, tetapi memberi manfaat yang lebih terhadap ekonomi umat. Itu yang penting. Saya teringat dengan cara pergerakan dan dakwahnya Wali Songo. Wali Songo kan begitu. Semua persoalan umat itu diselesaikan di masjid. Ada yang lapar harus kenyang sebelum pulang dari masjid, datang masjid. Ada yang putus sekolah harus ke situ. Bahkan ada yang tidak sekolah di sekolah akan di masjid. Ketiga ini bisa terwujud lewat Biring Romang ini. Dan kita harapannya begitu. Jadi untuk di Biring Romang ini kan Ketua LPM bergerak dengan komunitas kemasyarakatan lewat membangun ekonomi masyarakat komunitas. Pak Lurah lewat RT RW-nya dengan jajaran pemerintah lewat masyarakat langsung lewat RT RW-nya. Bagaimana membangkitkan masyarakatnya itu lebih sejahtera, lebih adil dan segalanya. Imam bagaimana masyarakat ini bisa diolah keagamaannya dan bagaimana menjadikan masjid itu adalah pusat peradaban untuk seluruh masjid. Ketika ini bisa jalan tiga-tiganya ini, saya kira Baldatun Thayyiban yang tadi itu bisa kita capai di Biring Romang. Cuman yang terpenting begini Pak Imam, yang terpenting adalah jangan pernah jalan sendiri. Berarti konsep berjamaah harus jalan? Iya. Artinya kalau tadi kita pilah menjadi tiga ibaratnya unsur imam, unsur LPM, unsur kelurahan, ini tidak boleh dia satu-satu. Dia harus menjadi satu kerangka. Jadi kalau bahasa dulu waktu kata awal-awal
meletakkan pondasi Biring Romang, harus ada satu payung besar yang di bawahnya itu semua unsur ada. Unsur masjid, unsur perempuan, unsur pemuda, unsur semua ada. Satu payung. Nah, ini sebetulnya saat ini yang tampak kelebihan Biring Romang yang gampang sekali menyelesaikan permasalahan. Bahkan kita nggak terlalu rumit karena satu kebersamaan, silaturahmi, dan kita tidak segan-segan untuk duduk bareng membicarakan setiap permasalahan. Itu kelebihan kita. Kita nggak pernah ada gengsi-gengsian. Saya ini RW, masa suruh ke RT, nggak begitu gitu. Inilah Biring Romang. Iya, itu kelebihannya Biring. Biring Romang seperti ini ya. Ini para pemirsa Salam TV, alhamdulillah apa yang telah kita dengar bersama tadi itu adalah bukan sebuah puisi, bukan sebuah, tapi ini adalah kenyataan dan itulah realita yang ada di masyarakat. Bagaimana pemimpin pihak kelurahan, bagaimana LPM, bagaimana imam, bagaimana tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, RT RW, semua satu padu melakukan kegiatan yang bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, bagaimana memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kita ini. Sehingga apa tadi yang sudah disampaikan itu adalah program yang sudah jalan, dan alhamdulillah satu kebanggaan kita sebagai pemerintah, sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagai masyarakat, bahwa semua itu dilakukan karena itu tadi ada konsep kebersamaan, konsep jamaah, dan jamaah ini adalah konsep Islam. Dan seluruh agama pasti ini adalah konsep yang masing-masing kita akan junjung bersama, saya kira. Inilah mungkin yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Tentu semua program ini Pak Lurah tidak bisa jalan ya Pak Ketua LPM, Pak Ketua RW, tidak bisa jalan kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, baik itu masyarakat Islamnya, masyarakat secara keseluruhan. Untuk mendukung program keagamaan pasti seluruh masyarakat yang menurut yang punya agama ya pasti harus mendukung program keagamaan yang ada di wilayah sini. Pemerintahan baik itu yang dilakukan oleh komunitas yang ada di wilayah kita. Nah, inilah harapan-harapan kita yang insya Allah ke depan ini butuh semangat yang lebih besar dan dukungan dari semua pihak. Dan insya Allah Biring Romang kita target akan menjadi sebuah kelurahan percontohannya, minimalnya di Kota Makassar, paling tidaknya seperti itu Pak Lurah. Dan saya kira ini menjadi tujuan mulia kita, dan ketika pemimpinnya seperti ini, saya ingat hadis Rasulullah lagi Pak Lurah. Apa itu? Al-Imamul Adil. Kalau adil imamnya, pemimpinnya adil, doanya diterima, tidak ada yang tidak bisa jadi di sini. Inilah harapan-harapan kita, semoga apa yang kita sudah lakukan ini semua nawaitunya karena Allah. Semoga adil sehingga apa yang kita doakan semua dikabulkan. Bahkan yang saya takutkan, kita belum berdoa sudah dikabulkan semua harapan kita. Ya, mungkin ini perbincangan kita sampai sini karena waktu buka puasa sudah mau masuk. Terima kasih atas seluruh partisipasi dan waktu yang telah disiapkan oleh seluruh pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.